Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Masih bersama Mimin Rufuki Channel. Sebenarnya Mimin ingin stop membuat konten di YouTube karena kemarin Mimin ditolak monet oleh YouTube karena konten berulang. Tapi Mimin pikir-pikir ulang, kalau Mimin berhenti membuat video, perjuangan yang selama ini untuk membangun channel ini terbuang sia-sia. Namun, untungnya masih ada kalian yang setia menonton video Mimin yang membuat Mimin semangat membuat konten. Baiklah, di video kali ini ada requestan dari Mas Bimo Setioso yang minta alur cerita manga Namae no Nai Kaibutsu. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan. Manga ini menceritakan seorang mahasiswa yang bernama Rei. Ia baru saja mengalami mimpi buruk. Anggota tubuhnya dicapik-capik oleh laba-laba raksasa. Namun saat ia baru bangun, ternyata ada laba-laba yang nyangkut di dalam AC miliknya. Hal itu membuat si MC tidak bisa tidur semalaman. Dan ditambah adanya sarang laba-laba, walau sudah dibasmi menggunakan obat pembasmi serangga, tetapi jumlah sarangnya makin bertambah. Namun saat ada berita kasus hilangnya seorang gadis SMA, laba-laba itu tidak pernah lagi muncul. Si MC tidak peduli dengan hal itu. Yang lebih penting, kencan dengan pacarnya yang paling utama. Saat mau berangkat, tiba-tiba ada sarang laba-laba yang menempel di lengannya, dan tanpa sepengetahuan si MC, ada sesosok yang mengawasi dirinya. Rei dan pacarnya yang terlihat cantik dan baik yang bernama Yamaki Kyopo, mereka berdua kencan di sebuah akuarium raksasa, dan tanpa serasa mereka berdua telah menghabiskan waktu bersama, dan membuat si MC sangat bahagia. Namun saat pulang di dalam apartemennya, terdapat banyak sarang laba-laba, hampir menutupi semua ruangan. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya, apalagi membuat sarang secepat ini. Rei mulai merasa tidak beres, dan ia mulai merasa jaring laba-laba ini sengaja dibuat untuk membuatnya ketakutan. Di saat Rei masuk lebih dalam, ia malah menemukan rambut hitam panjang, seperti milik wanita. Karena hal itu membuat si MC trauma dan mengurung diri di kamarnya. Padahal si MC tinggal sendirian, namun ada siluet bayangan laba-laba dari bawah tempat tidur si MC, dan ia pun dikagetkan sesosok bayangan menyerupai wanita, dan ternyata sesosok bayangan itu berubah menjadi wanita cantik berambut hitam panjang, dan terlihat memakai seragam sekolah khas siswi Jepang. Gadis itu mendekati si MC dan menjilati lehernya. Setelah puas, gadis itu pun berhenti sebentar dan mulai menunjukkan senyum yang mengerikan. Dan tiba-tiba gadis itu menyerang si MC dan menggigit lehernya. Tubuhnya mulai merasa panas dan gadis itu mulai menghisap darahnya. Ada sesuatu yang seperti merasuki dirinya. Rei pun menyuruh gadis itu untuk berhenti, namun gadis itu malah nyosor bibir Rei. Saat mau menjauh, tubuhnya tidak bisa dikendalikan dan bergerak sendiri. Padahal ini bukan keinginannya, dan dalam sepintas, Rei mulai membayangkan wajah pacarnya yang tersenyum. Akhirnya mereka berdua telah selesai bersilat lidah, dan gadis itu tersenyum manis. Untungnya tubuh si MC bisa bergerak lagi. Ia pun berusaha kabur, namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Ternyata itu adalah ulah dari gadis itu. Ia mengikat kaki Rei menggunakan jaring. Rei mencoba berkata kepada gadis itu untuk menghentikan semua ini. Namun lagi-lagi gadis itu tersenyum manis sambil menyuruh si MC mendekat. Karena pesona kecantikan gadis itu, Rei merasa tidak bisa melarikan diri. Gadis itu mulai lagi mendekatkan wajahnya kepada Rei. Walau merasa mengerikan, Rei merasa tidak buruk juga. Meski gadis itu adalah monster laba-laba. Lagi-lagi ada kasus hilangnya seorang murid perempuan. Dan ternyata gadis yang hilang itu adalah monster yang menyekap si MC, Yuko Yenehara, yang baru berusia 17 tahun. Tubuhnya diambil alih oleh monster laba-laba itu. Dan si MC hanya bisa pasrah. Tubuhnya dikendalikan oleh monster yang mengerikan dan juga mempesona. Dan Rei bagikan kupu-kupu yang terperangkap di sarang laba-laba. Karena banyak gadis remaja yang hilang, pihak kepolisian pun melakukan penyelidikan. Telah melakukan autopsi kepada jasad korban. Mereka meninggal dunia bukan karena perbuatan manusia, melainkan jasadnya terlihat seperti bekas capikan binatang buas. Kemudian salah satu petugas NPC melihat laba-laba, dan akhir-akhir ini ia sering melihatnya saat NPC itu mau tidur dan mau memasuki sebuah ruangan. Dan di belakang NPC itu terdapat siluet bayangan, dan akhirnya NPC itu berakhir tragis menjadi santapan sekumpulan laba-laba. Namun di sisi lain, si MC malah enak-enakan bermesra-mesraan bersama gadis siluman laba-laba itu. Rei mencoba mengajak bicara gadis itu, namun ia tidak memahami apa yang dikatakan. Lagi-lagi gadis itu memeluk si Rei, pun sudah mengetahui bahwa wujud siluman itu merupakan gadis korban pembunuhan saat ini ada di depannya. Ia pun mulai berpikir apa yang sebenarnya terjadi. Rei pun mengira apakah korban memiliki kembaran, tapi gadis yang di depannya sudah mati. Dan setiap melihat gadis itu, Rei melihat ilusi laba-laba raksasa. Sudah beberapa hari ini, Rei tidak bisa pergi kemanapun, karena ia tidak bisa lepas dari gadis siluman itu. Rei sudah mencoba berkali-kali untuk kabur, namun tubuhnya serasa tertarik oleh benda misterius. Dan ia pernah mencoba mengeluarkan gadis itu dari kamarnya. Tapi tidak lama, kemudian gadis itu kembali lagi seakan tidak terjadi apa-apa. Saat mencoba meminta bantuan, gadis itu akan segera menghilang. Karena itulah saat ini Rei terjebak dengan gadis siluman ini tiap hari, dan ia selalu tersenyum dan memeluk si Rei. Rei pun berpikir apa yang sebenarnya ia ingin lakukan. Gadis itu selalu menghisap darah milik Rei setiap hari.
Ia pun mulai merasa sumber energi dari gadis ini adalah darah miliknya. Tiba-tiba gadis itu mencium si Ray. Gadis itu melakukannya. Ray tidak bisa mengerahkan tubuhnya. Namun momen itu harus diganggu oleh suara telepon, dan yang menelpon adalah pacar si MC. Ray pun dimarahi oleh pacarnya karena ia tidak masuk ke kuliah. Ray pun berusaha menenangkan pacarnya. Pacarnya mulai merasa khawatir karena Ray tidak pernah masuk dan membalas pesannya. Ray pun beralasan sedang tidak enak badan. Sebenarnya Ray tidak ingin berbohong, namun jika pacarnya mengetahui situasi ini, maka hubungan mereka berdua akan tamat. Namun sialnya, pacarnya malah pergi ke apartemen miliknya dan ingin menginap. Beruntungnya saat pacar Ray datang, gadis siluman itu menghilang, dan sekarang Ray pun sedang membaca koran. Pacarnya pun menunjukkan sebuah kasus pembunuhan yang sedang viral. Pacarnya pun berkata, "Oh iya, ngomong-ngomong, kasus pembunuhan itu adalah salah satu gadis sekolah menengah atas yang ikut menjadi korban." Dan pacarnya pun menanyakan apa yang sedang pelaku pembunuhan itu pikirkan. Si MC hanya bisa menjawab, "Entahlah." Akhirnya mereka berdua selesai makan dan mandi. Namun pacarnya malah ngajak si Ray tidur bareng. Akhirnya mereka berdua tidur bersama. Tapi Ray tidak bisa fokus karena harus waspada terhadap gadis siluman itu. Pacarnya pun mengajak melakukan bercocok tanam, membuat keturunan. Namun gadis siluman itu malah muncul dan langsung mau menyerang pacar si MC. Ray pun langsung memeluk pacarnya dan berteriak, "Hentikan, tolong hentikan." Namun pacarnya malah salah paham, mengira si Ray tidak mau bersama dirinya. Walau si Ray mencoba menjelaskan, tetapi pacarnya memutuskan pulang. Ternyata gadis siluman itu sudah mengawasi mereka berdua dari tadi, dan beruntungnya pacar si Ray tidak jadi santapan makan malam untuk gadis siluman laba-laba itu. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton sampai habis. Mungkin next video ini akan lama karena Mimin masih banyak kerjaan sebagai penjahat. Maksudnya penjahit. And see you next time.